Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Safna dengan NIM 22060007 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphon Satrianto, SE, ME. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Materi pertama tentang sampel kecil dan ciri-ciri distribusi the student. Pada kenyataannya, jarang sekali diketahui parameter populasi, baik rata-rata hitung maupun standar deviasi, dan umumnya diperkirakan atau diduga berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sangat sulit mendapatkan data-data seperti umur rata-rata penduduk Indonesia, rata-rata jumlah tabungan seluruh nasabah bank, kenaikan harga pangan di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Untuk sampel berukuran besar atau N lebih dari 30, maka nilai dugaan terbaik dari standar deviasi populasi adalah standar deviasi sampel atau S. Nilai-nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908. Gosset yang bekerja pada perusahaan bir di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengonsumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari populasi yang normal. Hasil penarikan sampel yang dilakukan Gosset, walaupun bukan dari sebaran normal, ternyata berbentuk genta atau lonceng, seperti halnya kurva normal. Tetapi dengan distribusi yang lebih besar atau mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian Gosset tersebut kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaran, yaitu student, karena Gosset tidak diperkenankan mempublikasikan hasil penelitiannya oleh perusahaan. Oleh karena itu, nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi the student. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi the student. Distribusi the student mempunyai beberapa karakteristik berikut dengan asumsi bahwa populasi yang diamati mendekati normal. Yang pertama, distribusi the student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi the student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi the student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda, sesuai dengan besarnya sampel atau N kecil. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Yang keempat, distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z sama dengan 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,450. Probabilitas 0,450 mempunyai nilai kritis 1,65. Sedang untuk mencari nilai kritis distribusi T diperlukan dua hal, yaitu taraf nyata dan derajat bebas V, di mana V sama dengan N kecil kurang 1. Apabila digunakan taraf nyata 5%, uji searah dengan derajat bebas, misalnya 9, N kecil sama dengan 10, V sama dengan 10 kurang 1, diperoleh nilai kritisnya 1,833. Selanjutnya, menguji rata-rata hitung populasi.
Dalam menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil, tetap mengikuti proses pengujian hipotesis sebagaimana pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar. Kelima tahapan tersebut adalah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel The Student. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T atau D kecil, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Berikutnya, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Selisih rata-rata hitung populasi sebenarnya pada sampel besar dapat dilihat pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi, apakah sama atau berbeda. Pada kasus investasi misalnya, untuk menentukan pilihan harus dibandingkan sesuatu dengan yang lain, seperti apakah Anda akan mendepositokan ke bank BUMN atau non-BUMN. Apakah Anda memilih reksadana atau deposito? Apakah Anda memilih bisnis pertanian atau perdagangan, dan lain-lain. Untuk maksud membedakan sesuatu dengan sesuatu tersebut harus diketahui apakah sampel-sampel diambil dari populasi yang normal dengan rata-rata yang sama. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil, yaitu populasi harus terdistribusi secara normal, populasi bersifat independen, dan varians populasi harus sama. Untuk melakukan uji T juga diperlukan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Mengapa hal ini diperlukan? Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan, yaitu kedua populasi memiliki varians yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik, dan kedua varians akan menghasilkan varians tertimbang yang memperhatikan karakteristik kedua populasi. Dalam rangka penggabungan untuk memperoleh pendugaan tunggal, maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Selanjutnya, menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Pada subbab ini akan dibahas tentang pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya manajer SDM ingin melihat efisiensi dari dampak pelatihan, maka datanya berupa data pasangan, yaitu hasil sebelum pelatihan dan hasil sesudah pelatihan dari setiap orang. Uji hipotesis dimaksudkan apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Contoh lain adalah Bank Indonesia yang mengembangkan program pembinaan usaha kecil dan menengah. Ingin melihat apakah ada perbedaan sebelum pembinaan dan sesudah pembinaan pada usaha kecil dan menengah yang dibinanya. Pada data berpasangan, setiap sampelnya dapat memiliki dua data. Data yang berpasangan ini dikenal dengan data tidak bebas atau non-independen. Selanjutnya, analisis varians. Pada bab 13 dan subbab 14.4 dan 14.5 telah dibahas tentang pengujian dua buah rata-rata populasi atau proporsi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membandingkan dua atau lebih nilai rata-rata populasi secara bersamaan atau simultan. Untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi tersebut dikenal dengan analisis varian. Untuk dapat melakukan analisis varian, perlu mempelajari distribusi F. F merupakan singkatan dari Fisher yang menemukan distribusi ini.
Sebagaimana telah dipelajari pada distribusi Z dan distribusi T sebelumnya, distribusi F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. Berikut beberapa ciri dari distribusi F. Yang A. Distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga. Distribusi F. Setiap distribusi tergantung pada derajat bebasnya. Derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang yang diperoleh dari K kurang 1, di mana K adalah jumlah perlakuan atau perbedaan yang akan diuji, dengan derajat bebas penyebut yang diperoleh dari N besar kurang 1, di mana N besar adalah jumlah total pengamatan dari seluruh perlakuan atau perbedaan. Dengan berubahnya derajat bebas pembilang dan penyebut, maka distribusi F juga akan berubah. Yang B. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri nilai tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif, dan merupakan distribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva. Yang C, nilai distribusi F mempunyai rentang dari tidak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. Dan yang D, distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Selanjutnya ada prosedur analisis varian. Seperti halnya pada uji Z dan uji T, untuk uji F terdapat 5 langkah dalam prosedur pengujian hipotesisnya. Yang A. Merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji biasanya adalah H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung perlakuan dan H1. Menyatakan adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung perlakuan. Yang B. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata dapat dilihat atau dipilih 1%, 5%, atau 10% bergantung pada kepentingannya. Namun kebanyakan pustaka menyediakan nilai distribusi F untuk taraf nyata 1% dan 5%. Bagaimana menentukan nilai kritis F? Untuk menentukan nilai kritis diperlukan pengetahuan tentang derajat bebas pembilang, atau K dikurang 1, di mana K adalah jumlah perlakuan dan derajat bebas penyebut atau N kecil kurang K, di mana N adalah jumlah total keseluruhan sampel. Misalkan kita memiliki 4 perlakuan dengan N sebanyak 18 dengan taraf nyata 5%, maka nilai kritis F adalah kombinasi dari K dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan N dikurang K sama dengan 18 kurang 4 sama dengan 14. Derajat bebas pembilang 3 dan derajat bebas penyebut 14 yang biasa ditulis dengan DF atau 3,14. Dan yang C menentukan uji statistik. Selanjutnya yang D menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F, yaitu 3,34 untuk taraf nyata 5% dengan DF pembilang 3 atau 4 dikurang 1 dan DF penyebut 14 atau 18 dikurang 4. Selanjutnya yang E menentukan keputusan dengan membandingkan nilai uji F dengan daerah keputusan apakah menerima H0 atau menolak H0. Dari penjelasan di atas dapat dilihat beberapa ringkasan. Yang pertama, distribusi the student digunakan untuk sampel kecil, yaitu sampel yang kurang dari 30 serta populasi terdistribusi secara normal. Yang kedua, ciri-ciri dari distribusi the student adalah A. Merupakan distribusi kontinu, B. Berbentuk genta atau lonceng,
C. Distribusi tes student merupakan suatu keluarga, di mana setiap derajat bebas dengan taraf nyata tertentu mempunyai distribusi tertentu pula, serta semakin besar sampel maka akan mendekati kurva normal. Dan D. Bentuk kurva tes student lebih melebar dan mendatar dibandingkan dengan kurva normal. Ringkasan selanjutnya, distribusi F digunakan untuk menguji dua atau lebih nilai rata-rata secara simultan. Analisis varians atau ANOVA digunakan untuk membedakan tiga nilai tengah atau lebih. Asumsi ANOVA yang mendasar adalah A. Sampel diperoleh dari populasi yang normal. B. Setiap populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Serta C. Semua populasi bersifat bebas satu sama lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyebutan dalam penjelasan saya tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.